dan harapannya dengan pertemuan ketiga ini tetap konsisten, tetap fokus, bagaimana nanti meskipun kata Pak Adib untuk laporan panitia masih dua orang yang mengumpulkan tugas. Ini harapannya pasca pertemuan kali ini yang dua ini bertambah banyak karena sudah mendapatkan pencerahan dari ahlinya. Pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar kepada ahlinya. Tentu tidak perlu saya kenalkan lagi, Mas Eko Jarwanto, rekan kita di SDMP Sejarah Kabupaten Gresik ini sudah luar biasa kapasitas dan kredibilitasnya dalam hal dunia kepenulisan, dan memang tentu kita ketahui bersama bagaimana beliau juga produktif dalam melakukan penulisan-penulisan secara lokal, ya. Dan juga bagaimana kemudian menjadikan hal yang sifatnya lokal ini kemudian mampu diminati pembaca sejarah, bukan hanya dibaca oleh peserta didiknya, tapi juga orang lain. Ini yang perlu kita tangkap semangat bahwa guru sejarah juga punya tanggung jawab untuk melakukan kesejarahan dan menghasilkan karya tulisnya, tidak hanya sekedar mengajar dan memberi nilai kepada peserta didiknya. Semangat ini yang harus kita tangkap dari Mas Eko yang sudah punya pengalaman jauh daripada kita semua. Tapi tentu nanti tetap ada dialog, bagaimana kemudian kita saling memberi masukan, saling berdiskusi, saling mencari potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah atau wilayah teman-teman, bagaimana kemudian itu bisa menjadi bagian dari narasi atau historiografi Gresik, ya. Kalau sedikit pengantar, kapan hari saya pernah baca ke Mas Eko kalau nggak salah, karena membuat postingan di Facebook bahwasanya ada rencana penyusunan secara lokal dalam kurikulum muatan lokal Kabupaten Gresik. Ini semangat yang harus ditangkap luar biasa dari pemerintah, ya. Tinggal bagaimana kemudian nanti tentunya MGM secara punya peran di situ, tidak hanya sebagai penerima atau penerima bukunya saja, tapi harapannya teman-teman di sini bisa berkontribusi dalam penulisan secara lokal Gresik. Kita harus bersiap-siap dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, sesuai dengan hasil diskusi dengan teman-teman panitia, mungkin bisa dimulai dulu dengan presentasi hasil tugas kemarin. Mungkin karena ada dua orang yang sudah mengumpulkan, mungkin bisa dimulai dari Pak Adib dulu yang coba membuka cakrawala kita terkait sumber sejarah. Nanti mungkin saya juga sudah mencari, cuma belum kumpulkan ke Google Drive-nya. Jadi nanti bisa, mungkin teman-teman lain juga sudah punya sumber sejarah tapi belum sempat nge-up di Google Drive, juga bisa dipresentasikan atau di-sharingkan di tema pertemuan diskusi pada siang hari ini. Kami persilakan Pak Adib untuk sedikit mungkin 7 menit, ya, cukup untuk mempresentasikan apa-apa yang sudah ditemukan dan langkah-langkah apa sih yang dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber yang kemarin sudah di-share Pak Adib juga di grup webinar WA. Monggo Pak Adib, saya persilakan untuk memaparkan hasil temuannya, dan kemudian temuan ini mau diapakan sama Pak Adib, nanti bisa ada ceritanya. Monggo Pak Adib. Terima kasih Mas moderator, Bapak Ibu yang saya banggakan serta webinar, khususnya Bapak Ibu guru sejarah baik dari Gresik maupun dari Jawa Timur pada umumnya. Jadi kemarin saya sudah melakukan sedikit artinya ya masih perlu banyak waktu lagi untuk menggali temuan-temuan yang ada di situs-situs atau website Belanda. Jadi hari ini saya mencoba untuk berbagi
ini apakah saya ini bingung, nanti mungkin Mas Eko bisa memberikan arahan atau memberikan masukan kira-kira ini masuk sejarah lokal atau bagaimana. Nah, soal seperti itu. Nah, baiklah saya tampilkan dulu. Jadi saya buat PowerPoint aja biar mudah. Ini saya menemukan koran ya yang saya mau bagi itu koran. Sudah kelihatan nggih, Pak Ibu? Nah, oke. Ini yang sudah saya temukan adalah koran. Korannya ini koran Indische Koran for Nederland. Artinya mungkin koran Hindia Belanda gitu nggih. Tertanggal 26 September 1952. Judulnya yang sudah saya cari itu judulnya Presiden Besok saya bacanya terlalu Jawa ya. Presiden Besok Stefhus van Dr. Rajiman. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu presiden berkunjung ke rumah kematian Dr. Rajiman. Kalau bahasa Jawanya ya istilahnya presiden nyelawat, nah, atau presiden ikut berduka. Nah, besuk ya. Besuk Mas Adit ya, besuk. Jadi kalau bahasa Jawa, ayo besuk ning kono. Jadi besuk itu dari bahasa Belanda. Membesuk. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia membesuk. Nah, ini menarik sekali nih, langsung di komen ini sama narasumber kita. Besuk ya, bukan besuk ya. Jadi istilah besuk itu tadi Mas Eko sempat menambahi itu berasal dari bahasa Belanda sehingga bisa diadopsi oleh kita, oleh bahasa kita, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Jadi presiden ini judulnya Presiden Berkunjung ke Rumahnya Dr. Rajiman. Beliau pada waktu itu meninggal dunia. Nah, di korannya seperti ini. Ini saya ambil dari situs Delper yang kemarin diberikan oleh Pak Ali Murtado. Jadi saya langsung searching aja di situ. Yang saya masukkan adalah kata kunci Sunan Giri. Kata kuncinya Sunan Giri saya masukkan. Kemudian saya coba untuk membaca hasilnya. Itu ada presiden besuk. Nah, di situ ada Sunan Giri di highlight. Nah, berarti ini ada hubungannya presiden ke Sunan Giri. Nah, ini kalau menurut saya menarik ya, makanya saya ambil dari situ. Jadi teknisnya seperti itu Bapak Ibu semuanya, sebelum saya bahas isinya. Jadi teknisnya masuk ke situs, kemudian kata kunci zoeken ya, karena ini bahasa Belanda. Ada kolom zoeken, di situ ada koran juga, menu koran karena sengaja memang saya ingin cari koran. Menu koran, kemudian diisi kata kunci Sunan Giri. Sunan Giri, bukan Gi, tapi Giri. Nah, kata kunci ini juga menurut saya itu agak penting karena koran-koran zaman dulu atau artikel atau arsip zaman dulu itu ngomong masalah Gresik itu macam-macam gitu. Makanya saya langsung saja Sunan Giri. Ternyata ada. Tuh, kemudian di dalam situs Delper itu ada teksnya. Jadi diklik sebelah kanan menu teks. Ternyata ini programnya sudah keren. Yang ditampilkan itu foto. Terus ada menu teksnya sehingga apa? Kita bisa mengcopy teks tersebut kemudian dimasukkan ke Google Translate. Nah, kemudian ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu ya otomatis amburadul kalau ngomong Google Translate nggih Bapak Ibu. Tapi setidaknya kita tahu intinya itu tahu sehingga bisa memperbaiki kata-katanya, kemudian kita bisa menyimpulkan. Nah, itu mungkin bagian dari
kritik sumber atau apa itu, nanti mungkin Mas Eko bisa menjelaskan. Nah, kemudian isinya saya geser. Isinya ini saya geser. Jadi slide yang pertama, jadi presiden pada waktu itu pada intinya itu melakukan perjalanan ke rumah duka. Jadi besuk ke rumah dukanya Dr. Ajiman. Dr. Ajiman itu juga tokoh penting ya. Dr. Ajiman Widyodiningrat itu yang berada di Madiun. Nah, ternyata kunjungan tersebut tidak hanya ke rumah duka, tapi presiden juga melakukan perjalanan dan berpidato-pidato ke berbagai daerah. Nah, jadi kunjungan pertama, kemudian di Solo. Jadi sebelum menuju ke Madiun, presiden mampir dulu ke Solo. Nah, di Solo ini presiden pada Sabtu malam berkunjung ke keraton, disuguhi oleh penari. Ini kata-katanya agak amburadul karena belum saya sempurnakan, karena hasil dari translate Google, Mbak Google ini, matur suwun Mbak Google ya. Jadi di situ juga presiden di Solo selain menyaksikan penari dari Keraton Mangkunegaran, juga memberikan pidato mengenai kontribusi wanita. Kemudian, nah ini baru kunjungan intinya, itu presiden ke rumah duka yang ada di Walikukun. Walikukun seharusnya itu Ngawi kalau nggak salah, tapi pada waktu tahun 1952 itu masuk wilayah Madiun. Nah, di situ presiden menyarankan bahwa masyarakat sekitar untuk mengibarkan bendera setengah tiang karena untuk mengenang Dr. Ajiman. Beliau itu pejuang. Nah, itu ulasan dari beritanya, mulai dari masa Budi Utomo sampai proklamasi. Jadi sambutan masyarakat di Madiun sangat antusias sekali, sehingga mobil presiden sampai susah payah, ini saya nggak ada videonya ini ya, mobil presiden itu susah payah melewati kerumunan di Madiun pada waktu kedatangan Presiden Soekarno. Nah itu ya, ini kegiatan. Nah ternyata setelah melakukan besuk ke rumahnya Dr. Ajiman, Presiden Soekarno melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur, ke Surabaya. Jadi itu perjalanan ini diulas juga dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan presiden mampir ke Surabaya. Nah, ketika perjalanan dari Madiun ke Surabaya, ini mampir juga presiden ya, mampir ke daerah Jombang, ke daerah Kediri, dan melakukan pidato-pidato di sana. Dan di akhir perjalanan presiden mampir ke Sunan. Yang dikunjungi pada waktu itu adalah Sunan Bonang, Tuban, kemudian Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Nah, ini saya juga kurang ada pertanyaan besar. Di koran itu tertulis Sunan Bangsu. Nah, Sunan Bangsu Van Malik Ibrahim. Sunan Bangsu, apakah pada waktu itu Malik Ibrahim itu disebut Sunan Bangsu? Lah ini nanti mungkin bisa kita jadikan untuk bahan diskusi. Sunan Giri. Nah, di Giri itu presiden melakukan pidato juga di masyarakat sekitar Gresik, di Giri ini ya, yang ada di. Terus ya ini saya kutip agak juga bisa menjadi perdebatan. Jadi ketika presiden menyampaikan pidato di Kediri, ini isi dalam koran ya, juga membahas masalah yang dihadapi Indonesia. Jadi presiden berpidato tentang masalah Rusia. Nah, mungkin pada waktu itu tahun 1952 ini kan Indonesia agak condong ke Rusia. Nah, presiden menghimbau para pemuda agar berkembang ke arah kemampuannya. Nah, ini loh, di Rusia presiden mengungkapkan slogan mesin selain segalanya diubah menjadi kader. Nah, jadi ada kata-kata Rusia ketika presiden menyampaikan pidatonya di Kediri, Jombang, dan Tuban. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, mungkin menjadi bahan diskusi kita bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Atik sudah memaparkan bagaimana temuannya tadi dari koran Kepler terkait
perjalanan kepresidenan ya, Insinyur Soekarno mengunjungi wilayah Jawa Timur. Tujuan utamanya tadi membesuk atau ngelayat ke rumah Resiman, namun juga selain itu juga melakukan kunjungan kerja dan juga ziarah ke makam wali di Jawa Timur, termasuk wali Sunan Giri, wali Ibrahim, dan Sunan Bonang. Dan ini kalau bisa dilacak apa kegiatan yang dilakukan di Giri, mungkin arsip presidenan atau arsip yang lain cukup menarik, bagaimana kemudian interaksi Bung Karno dengan masyarakat di sekitar makam Giri. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang lain, atau kita bisa berdiskusi. Tadi ada sebuah rumusan makalah yang kemudian coba kita tangkap terkait Sunan Bungsu, ya. Bangsu, ya. Apakah ini yang dimaksud adalah Malik Ibrahim atau makam yang lain, atau ada istilah yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman di sini? Karena juga penting untuk diketahui, sebenarnya nggak tahu kalau di Depler tadi ada nggak pewartanya siapa gitu. Nggak ada, cuma ada korannya saja. Oh ya, jadi ada istilah-istilah yang memang dikenal Belanda, tapi tidak dikenal di diksi kita, di diksi orang-orang Indonesia. Itu juga sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Gimana Mas Eko, ada tanggapan atau ingin ada pendiskusian di sini, atau kita lanjut dulu ke pemaparan kedua dari siapa tadi Mas? Mbak Ibu Elva. Bu Elva kira-kira bisa presentasi atau langsung ditanggapi Mas Eko? Siapa tadi ya? Bu Eva Listiana, mungkin bisa berbagi. Kayaknya Bu Elvanya terlempar ini, sinyalnya. Iya, tadi masuk, sepertinya terlempar di Kalitidu Bojonegoro, mungkin sinyalnya agak kurang kuat. Ini langsung ditanggapi aja dulu. Ya Mas Eko, mungkin ya masukan atau mungkin juga ingin sharing terkait sumber ya, sumber apa yang kemudian tadi sudah ditampilkan Mas Hadis ini, apakah memang punya korelasi dengan penulisan sejarah lokal kita, target kita, atau sebenarnya menarik bagaimana melihat perjalanan seorang pemimpin. Nah, gitu. Kalau sekarang mungkin ada kantor staf kepresidenan gitu yang selalu melaporkan kegiatan-kegiatan presiden. Nah, bagaimana kemudian di era tersebut biropresnya presiden ternyata bisa melakukan laporan-laporan terhadap perjalanan presiden, atau juga bisa digali dari ingatan kolektif masyarakat sendiri. Pernah nggak itu dulu ingat yang usianya kira-kira menyampai hidup di era tahun 50-an, pernah ketemu Bung Karno saat melakukan ziarah ke Sunan Giri. Enggak Mas Eko, mungkin ada tanggapan dan juga mungkin juga bisa berbagi sumber-sumber yang lain untuk kita diskusikan terkait verifikasi sumber untuk menjadikan satu aktivitas sejarah atau penulisan sejarah. Dan saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu guru sejarah MGMP Gresik khususnya, dan Bapak Ibu guru sejarah dari kabupaten dan kota yang lain sekitarnya, dari Bojonegoro, Surabaya, Malang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ini saya bagian terakhir dan stika. Kemarin saya minta ada barengannya Mas Adil, loh saya sendiri gitu. Ini kita sharing gitu ya, sehingga tadi itu saya sempat WA, kalau ada yang ini
kita beri masukan bersama gitu, jadi kita masukan bersama. Nanti setelah saya komentari, nanti saya jika langsung materi langsung nanti, biar sambil menunggu yang lain, jadi begitu. Nah, untuk Mas Adib, ini saja ini kok gak enak muter. tema yang diangkat, jadi perjalanan Soekarno ya, dari tidak sampai wali-wali itu, kalau nggak salah saya pernah lihat fotonya sih, cuma fotonya Soekarno, jadi di Malik Ibrahim, cuma nggak tahu tahun berapa ya. Jadi Soekarno itu berdoa di samping makam Malik Ibrahim, doanya berdiri, kalau nggak salah saya ingat itu doanya berdiri di sekitarnya, menjadi ini ya, apapun itu yang dilakukan tentu menunjukkan bahwa pentingnya Gresik. Jadi pentingnya Gresik terkait dengan situs sejarah penyebar agama Islam itu bagi kalangan siapapun, jadi tidak hanya masyarakat tetapi juga pemimpin bangsa. Nah, jadi mungkin mengambil titiknya itu di situ. Nah, jadi tidak menceritakan, jadi kalau membuat karyanya tidak menceritakan sebagian besar tentang Soekarno-nya, tetapi menceritakan tentang peran pentingnya makam-makam Islam di Gresik itu bagi kalangan siapapun. Jadi kebetulan Gresik itu kan banyak sekali makam-makam Islam, makam-makam tokoh agama ya, mulai dari Sunan Giri, kalau yang dikatakan wali itu ya Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, dua itu menjadi tokoh sentral kalau di Wali Songo. Kemudian ditambah dengan wali-wali yang lain seperti Said Ali Murtado, kemudian ada juga Fatimah binti Maimun, ada Gubernur Panjang, kemudian ada kalau periode lama itu ada Sunan Prapen, dan di kompleks Giri itu lumayan banyak. Belum lagi makam-makam Islam yang tersebar di kota-kota Gresik. Jadi kalau kita belusuan itu kadangkala misalnya banyak ditemukan makam-makam kuno sebenarnya di Gresik, seperti di bawah hotel yang baru itu dekatnya Gardu Suling ya, Gardu Suling buatan itu, hotel Hati ya? Hotel agak lupa, Gardu Suling kan? ya, hotel kas Gresik ya, Gardu Suling buatan, bukan yang asli, tapi itulah, itu sebelah selatannya kan ada hotel itu, ternyata di depan resepsionis itu juga ada makam Islamnya, cuma ditutup aja gitu. Nah, itu sepanjang jalan itu juga banyak makam-makam kuno. Kemudian di timurnya Gardu Suling itu juga ada makam kuno. Cuma kita tidak tahu karena memang sama manajemennya itu ditutup, tidak dibongkar, hanya disamarkan aja begitu. Padahal di depan resepsionis itu kalau kita tahu ngeri juga. Banyak juga, tetapi makam Islam itu tidak angker, karena tidak angker, tapi mungkin juga memberikan keberkahan gitu bagi banyak pihak gitu maksudnya. Kemudian juga ada makam-makam hampir kalau kita lihat di Kit LV itu kan ada ya tanda bulan sabit. Nah, kalau kita sering melihat peta-peta kuno itu tanda bulan sabit itu tandanya makam kuno. Makam kuno minimal 100 tahun yang lalu atau 200 tahun lalu itu dimakamkan. Kalau ada juga sketsa di Kit LV, di Pusponegoro, di Nyai Ageng Pinate itu juga menjadi daya tarik sendiri. Itu bisa kita angkat. Nah, mungkin saya menjelaskan ini, saya ada sedikit slide PowerPoint, mungkin saya menjelaskan biar urut gitu. Nah, ini coba saya tampilkan.
Nah, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Ya, sudah. So, Nah, kemarin saya agak membaca itu dari 1, 2, 3, kan ada band 1, band 2, band 3 itu. Band 1 itu mungkin mengenalkan sejarah lokal gitu ya, pentingnya sejarah lokal kalau saya ikuti. Kemudian yang nomor 2 kemarin Pak Kris sama Pak Ali ya, itu mungkin terkait penggali sumber-sumber. Nah, jadi kalau saya urutkan itu sebenarnya itu mungkin lebih ke tahap metode penelitian sejarah, jadi kita ajak gitu maksudnya. Kalau band 1 itu mungkin ke pemilihan topik saat itu, jadi sejarah lokal itu bagaimana, kemudian memilih topik yang bagus itu bagaimana gitu, mungkin itu band 1. Ini hanya pemikiran saya. Kemudian band 2 itu heuristiknya, jadi mengumpulkan sumber baik itu naskah, manuskrip, kemudian kalau Pak Ali kemarin ada di situs Delper juga KINLP, Atlas Mutual Heritage, nah, jadi AMH yang berbasis online ya, itu kemarin saya lihat. Itu bagian heuristik. Nah, ini bagian saya nih, ini saya judulnya verifikasi, itu berarti kritiknya. Nah, saya berarti alur metode penelitian sejarah. Nah, itu mungkin nanti saya tambahkan dengan interpretasi. Nah, kalau historiografinya itu ya Bapak Ibu sendiri gitu, kan hanya tinggal menulis. Nah, mungkin nanti saya menjelaskan ke bagian kritik dan interpretasi, karena saya lihat ternyata urut ya. Nah, saya di bagian kritik dan interpretasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini sebenarnya mengulang kembali ya di mata kuliah. Kalau kita kuliah dulu ada mata kuliah metode penelitian sejarah, jadi hanya mengulas kembali. Kemudian saya gambaran beberapa hal gitu. Nah, kemarin heuristik sudah, jadi mencari sumber. Sekarang kritik. Nah, kritik sumber. Jadi kritik sumber itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas dan validitas sumber. Jadi sumber apapun itu harus diuji kredibilitasnya dan validitasnya. Jadi tidak hanya di statistik ya, tapi juga di sumber-sumber sejarah. Nah, untuk apa kritik itu dilakukan? Jadi kritik itu dilakukan untuk diperoleh data. Nah, jadi kritik dilakukan untuk diperoleh data, bukan fakta, tetapi data. Nah, hanya data. Nah, biasanya kalau seorang sejarawan atau arkeolog itu berbasis data. Jadi mengkritiknya di sini. Jadi kalau tidak ada data, maka tidak ada sejarah. Nah, no dokumen, no history. Nah, di kegiatan menguji kredibilitas dan validitas sumber itu dinamakan kritik, atau bahasa lainnya itu verifikasi. Nah, verifikasi sumber sejarah. Nah, ini adalah bagian dari historical thinking skill. Jadi kalau kita mengajar siswa, itu kita memberikan keterampilan berpikir historis kepada siswa. Jadi supaya itu siswa itu kritis gitu. Nah, kritik sumber itu sendiri seperti yang sudah kita ketahui gitu, bisa kita bagi menjadi dua sudut pandang atau dua sisi. Yang pertama kritik eksternal sumber, yang kedua kritik internal sumber. Nah, mana yang lebih dulu kita lakukan, kritik eksternal atau kritik internal, jadi begitu. Nah, ada yang mengatakan lebih dulu kritik eksternal, ada yang mengatakan kritik internal, atau mungkin bisa dilakukan dua-duanya. Tetapi hal yang menentukan kalau itu secara urut, secara teori itu kritik eksternal terlebih dahulu. Kalau kritik eksternal itu sudah mental gitu, tidak bisa diterima, maka ya tidak usah dilanjutkan ke kritik internal. Nah, karena percuma gitu. Karena upaya apapun kita mengkritik internal, jangan-jangan kritik eksternalnya mentah, itu ya percuma. Ya berarti kita pelajari dulu sumber itu
maksudnya kita kritik secara eksternal. Nah, kritik eksternal dan kritik internal itu kadang kalau kita melakukan penelitian itu kadang sering lupa gitu, sering lupa, atau bahkan dicampur adukkan. Nah, mungkin belum tajam gitu ya membedakan, oh ini kritik eksternal, ini kritik internal. Nah, kritik eksternal itu yang bagaimana? Jadi kalau kita misalnya menemukan sumber gitu, kritik eksternal itu hal yang kita lakukan adalah menguji, menilai kelayakan sumber-sumber sejarah itu bisa digunakan atau tidak. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu adalah siapa yang membuat sumber itu, kapan sumber itu dibuat, kronologi pembuatan sumber, asli atau tidak sumber itu, maksudnya. Jadi menilai dari apa ya, saya kira bungkusnya gitu maksudnya. Seperti tadi dijelaskan koran Delper, koran berbasis online di situs Delper ya, gitu. Itu kita kritik, maksudnya gini, Delper itu apa sih? Nah, kan begitu. Siapa yang mengupload di situ? Delper itu sebuah organisasi atau lembaga apa? Gitu. Atau jangan-jangan Delper ini hanya kelompok saja, sekumpulan orang, atau ia berbadan hukum atau apa, itu perlu dikaji. Tetapi kalau kita saat ini mungkin kalau Delper enggak perlu dikaji kan gitu, itu yang mengapa, karena itu sudah kredibel lah, maksudnya Delper itu sendiri sudah kredibel dan menjadi rujukan. Cuma yang susah nanti kalau kita menemukan sumber lain gitu. Kalau Delper, Atlas Mutual Heritage, KIT LV pun itu juga perlu dikritik juga. Jadi tidak semua apa yang di situ juga betul gitu maksudnya. Nah, misalnya contohnya paling simpel itu begini. Kita menemukan prasasti atau manuskrip. Oh, ini sumber sejarah ini. Nah, pertanyaan pertama itu yang harus dilakukan adalah, benar tak itu sumber sejarah gitu. Nah, jangan-jangan itu baru buatan kemarin. Nah, jadi itu kritik eksternal. Jadi menilai otentik sumber. Jadi ini siapa yang membuatnya gitu. Oh, terus hal-hal kapan, bukan isinya ya, tapi kapan itu misalnya dibuat gitu. Nah, jadi asli atau tidak manuskrip ini. Nah, asli atau tidak prasasti ini. Nah, misalnya yang viral kemarin di situs Gemean, kan ada penemuan prasasti Mpu Sendok. Nah, itu kritik eksternal, Pak. Prasasti itu asli gitu maksudnya, karena tidak mungkin ditiru oleh siapapun. Apakah ada prasasti yang palsu gitu, manuskrip yang palsu gitu? Ya ada juga. Dan saya tidak bisa mengatakan banyak ya, tapi ada itu prasasti yang dimanipulasi gitu ya. Apalagi manuskrip itu ya banyak juga. Manuskrip ini turunan ataukah manuskrip yang asli ya, kan begitu. Babat ini turunan, maksudnya baru ditulis atau memang berasal dari masa lampau. Babat Gresik, Babat Giri Kedaton, atau mungkin Pararaton atau Negara Kertagama itu perlu dikritik. Cuma kalau yang sumber-sumber sudah familiar itu biasanya sudah melewati uji kritik eksternal gitu, karena sudah terbawa. Jadi ibaratnya begini, contoh simpel itu begini, misalnya kalau kita mengajar gitu ya, kita mengabsen siswa, kemudian kita panggil si A itu, ternyata temannya itu bilang si A sakit tuh. Nah, si A sakit parah misalnya. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah siapa yang memberi informasi itu. Nah, kalau yang memberi informasi itu suka berbohong, nah, tentu kredibilitas apa yang disampaikan juga menjadi berkurang gitu. Tapi kalau yang menyampaikan surat itu misalnya ya,
yang sakit itu bawa surat izin. Nah ternyata yang membawa itu suka membolos. Yang menyerahkan surat ke kita itu suka membolos. Kita pun juga menjadi ragu. Jangan-jangan ini surat kamu yang tulis, kan gitu. Nah, nih, padahal kita belum baca isinya apa-apa. Tapi kita hanya menilai siapa yang membawa surat ini, bagaimana bentuk tulisannya. Tapi kalau yang membawa itu anak yang rajin, disiplin, kita mungkin percaya saja. Itu jadi kita mengkritik secara eksternal. Jadi luarnya, belum isinya ya. Jadi baru luarnya. Nah, setelah kritik eksternal, itu kritik internal ini. Kritik internal itu kritik terhadap isi, unsur atau konten. Nah, misalnya ada konten YouTube gitu misalnya yang membahas tentang sejarah. Hal yang pertama kali itu kita pertanyakan adalah siapa yang membuat konten itu. Nah, jangan langsung ke isinya, tetapi siapa yang membuat. Nah, jangan-jangan yang membuat itu kredibilitasnya kurang bisa dipercaya. Nah, itu kritik eksternal. Nah, setelah itu, oh ternyata yang membuat itu memang benar-benar kompeten. Nah, itu kita baru masuk ke unsur isi. Sama, jadi prinsip ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita punya grup WA gitu ya, itu banyak kan berita masuk ke WA, grup WA itu misalnya yang banyak hal lah, yang berbau sara, berbau macam-macam gitu. Hal yang pertama itu kita harus nilai adalah siapa yang men-share di grup itu. Nah, kan gitu aja. Kalau yang men-share itu memang sukanya nge-share ya dilewati gitu aja gitu, maksudnya begitu. Nah, jangan diseriusin amat-amat gitu. Karena memang begitu, kan begitu. Jadi kecuali kalau yang meng-share itu memang orangnya serius gitu, membahas misalnya sejarah, itu perlu kita kritik gitu maksudnya. Nah, jadi ini biasanya ini bisa kita terapkan, kritik eksternal dan kritik internal. Nah, kritik internal ini juga berkaitan dengan kebenaran isi sumber. Jadi kita menilai isi sumber, misalnya prasasti, dokumen, tulisan, informasi yang disampaikan itu kita nilai isinya, apa yang tersurat dan tersirat di situ. Nah, pertanyaannya, jika sudah terverifikasi dan sudah dinyatakan kredibel, apakah itu sudah ditemukan fakta? Tidak, ternyata belum. Itu hanya baru data saja. Meskipun prasasti itu kalau menyatakan bahwa prasasti itu menyatakan empu sendok itu isinya ada empu sendok itu tanggal, itu belum fakta, itu baru hanya data. Nah, data ini nanti harus dibandingkan dengan data-data yang lain. Nah, prasasti nanti dibandingkan dengan misalnya dengan kitab negara kertagama, dengan catatan-catatan Cina. Nah, jika semua ini sudah tersinkron, maka baru muncullah fakta. Jadi seperti itu. Jadi fakta itu tidak hanya satu. Kalau hanya satu itu hanya berarti data. Jadi kalau fakta itu sudah meliputi banyak hal. Nah, misalnya ini contoh karena kita Gresik itu kan ada di Babat atau prasasti ini kan menjelaskan Gresik. Jadi sedikit banyak itu ada itu. Babat Tanah Jawi itu bagian agak depan itu juga menjelaskan tentang Gresik, perkembangan Gresik. Nah, kemudian Babat Sindujoyo, Babat Giri Kedaton, Babat Gresik atau prasasti Karangbogem, kemudian prasasti mana lagi ya, Gosari. Nah, jadi sebelum menjurus ke isinya itu mungkin sebaiknya ke kritik eksternal terlebih dahulu gitu maksudnya. Jadi misalnya Babat Sindujoyo, ia menjelaskan mengenai kisah Sunan Giri, tapi itu kalau film Avenger itu universe bagian yang lain gitu maksudnya. Jadi beda universe atau sempalannya karena di situ hanya menceritakan Sunan Prapen. Seingat saya Sunan Prapen. Jadi hanya sempalannya. Kalau yang di Babat Gresik itu menceritakan mulai Sunan Giri 1, 2, 3, 4 itu sampai ke
mana itu ya, yang terusir ke Jepang itu. Aduh. Jadi hanya ini menceritakan kalau Babat Gresik itu hampir pure menceritakan Giri Gedaton, ditambahi dengan berdirinya Kadipaten Gresik gitu. Nah, cuma babat-babat ini ditulis tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, intinya nih gitu. Kita lihat misalnya babat Tanah Jawi itu ada kesinambungan dengan babat Sindujoyo, babat Giri Gedaton, babat Gresik. Jadi ada sequel itu sama gitu. Tetapi ada sequel juga yang berbeda. Jadi ada apa ya, semacam, karena ditulis beda penulis tetapi pokoknya itu sama gitu. Nah, itu kritik, kemudian interpretasi. Nah, ini tahapan ketiga. Setelah heuristik, kritik, ini interpretasi. Nah, kalau kritik tadi dilakukan untuk menghasilkan data gitu. Nah, kalau interpretasi itu dilakukan untuk mendapatkan fakta. Nah, itu bedanya di situ. Kalau kritik baik eksternal, internal itu untuk mendapatkan data. Kalau interpretasi dilakukan untuk mendapatkan fakta. Artinya apa? Berarti kalau hanya ada satu sumber, maka itu belum menjadi fakta, tapi hanya berupa data gitu. Kecuali data-data itu sudah tersinkronisasi, sudah dikaitkan, dibandingkan, dianalisis, dikoherensi dengan berbagai data, itu akan menjadi fakta. Nah, fakta ini sendiri nanti ketika kita dalam proses menulis historiografi itu tergantung sudut pandang. Nah, jadi tergantung sudut pandang. Misalnya dalam Pararaton itu diceritakan Ronggo Lawe lah, Adipati Tuban itu memberontak gitu misalnya. Nah, bagi penulis sejarah kerajaan Majapahit mungkin yang tinggal di Mojokerto, ya Ronggo Lawe itu dianggap pemberontak gitu. Tetapi bagi penulis teman-teman kita di Tuban, ya Ronggo Lawe itu pahlawan. Nah, Majapahit dianggap sebagai musuh. Nah, ini faktanya sama, cuma nanti kalau di historiografi itu ada sudut pandang. Nah, ini yang membedakan. Jadi saya sering melihat atau menemukan di media sosial gitu ya. Jadi di media sosial, jadi mengkaji sejarah secara keilmuan betul, tetapi secara edukatif masih keliru. Nah, gitu. Nah, tinggal berpegang pada prinsip yang mana gitu maksudnya. Nah, biasanya kalau historiografi nasional atau historiografi apapun lah, kolonial, tradisional, itu pasti tidak akan melepaskan yang namanya sudut pandang edukatif gitu maksudnya. Jadi kalau hanya berbasis keilmuan saja, iya betul, tetapi tidak ada hambar, tidak ada maknanya tanpa disisipi dengan unsur-unsur edukatif gitu maksudnya. Nah, seperti kajian pada hari ini, jadi misalnya ini adalah kajian sejarah lokal, bukan sejarah tok gitu, tapi sejarah lokal. Maka yang perlu ditonjolkan itu adalah sisi-sisi kearifan lokalnya. Nah, tergantung itu berada di daerah mana. Misalnya kalau kita berada di Gresik, maka selain kita mengkaji sejarah, kita juga menggali kearifan lokal. Nah, kalau hanya menggali sejarah itu hambar, tidak ada maknanya. Betul secara keilmuan, tetapi secara edukatif kurang gitu maksudnya. Nah, padahal di artikel atau mungkin jurnal itu orang itu sering lupa itu kalau menulis itu, kalau mungkin saya katakan itu ngeyel gitu. Ngeyel itu ini kan betul, iya, saya mengkaji betul melalui metode penilaian sejarah secara urut gitu, dan sumbernya ada, iya betul, secara keilmuan betul, tetapi secara makna edukatif itu keliru gitu maksudnya. Nah, apalagi kita sebagai pendidik, sebagai guru itu tidak hanya meneliti sejarah, tetapi juga harus menyampaikan pesan-pesan kearifan lokal apa yang ada di Gresik kepada generasi penerus ya. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya sejarah lokal itu pasti tidak lepas dari sisi-sisi menggali kearifan lokal.
Apapun itu peristiwanya, pasti nanti akan ditonjolkan kearifan lokalnya, jadi begitu. Nah, kearifan lokal itu ada banyak hal, ada banyak segi, bisa di dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, tradisi, atau keunggulan-keunggulan lainnya. Nah, semua kajian sejarah lokal itu pasti tidak ingin yang sifatnya negatif gitu, negatif, tidak ingin. Meskipun kenyataannya secara keilmuan itu negatif gitu, tetapi ketika menulis sudut pandangnya itu dapat menjadi sebuah hal yang positif gitu. Nah, jadi kalau mananya begini, jadi kalau kita mengkaji sejarah lokal itu selain bersifat sains, keilmuan, maka sejarah lokal perlu juga bersifat sense. Jadi apa ya, rasa, jadi perasaan memiliki gitu. Nah, perasaan sains, rasa memiliki ini tidak hanya di kalangan penulis sejarah lokal, bahkan di kalangan penulis sejarah nasional seperti Muhammad Yamin, mungkin juga Slamet Mulyono, itu kan selain keilmuan, beliau juga mengisipkan sifat-sifat kebanggaan kepada leluhur, kepada Majapahit, Gajah Mada, itu selalu diunggulkan. Nah, mungkin kita menyebutnya itu berlebihan, tetapi ya itu, kalau hanya secara keilmuan yang tidak ada maknanya, perlu ada sains, selain sains tapi juga ada sains, jadi ada rasa perasaannya itu, bangga sebagai warga lokal, gitu. Misalnya lagi, kalau saya contohkan misalnya, kalau kita menggali sejarah Gresik misalnya, sampai saat ini mungkin belum ada yang mengerti bagaimana Giri Kedaton itu runtuh gitu. Giri Kedaton runtuh mungkin diserang oleh Gresik itu, ya itu fakta gitu. Itu secara keilmuan kita boleh menulis itu, tetapi secara kearifan lokal mungkin ada etika, ada sains, ada rasa, ada perasaan yang kita tuh daripada menulis keruntuhan itu lebih baik menulis kejayaan. Jadi hal-hal seperti itu yang itu butuh pertimbangan yang matang gitu. Jadi secara keilmuan ya betul, secara keilmuan ya memang Giri Kedaton mungkin diserang runtuhnya gitu, tetapi secara sains, secara rasa, perasaan itu kurang pas gitu maksudnya, jadi begitu. Ada juga bagi yang suka belusuan gitu ya, suka belusuan itu pasti akan menemukan bahwa di situs-situs Islam, makam itu akan banyak sekali ditemukan botol-botol lawas, ya. Ditemukan umpak, bahkan ditemukan linggayoni, ditemukan apapun, itu di makam Islam sekarang. Nah, kalau kita salah menafsirkan, kita salah menginterpretasi, itu akan bermakna demikian. Jadi maknanya demikian, bahwa masyarakat Islam itu telah menghancurkan situs-situs agama dahulu. Nah, jadi itu kalau kita maknai secara hanya sains, secara keilmuan, itu akan tafsirannya begitu. Mengapa sih orang Islam itu selalu menghancurkan tempat ibadah agama dahulu, selalu membangun tempat ibadah agama dahulu dihancurkan kemudian dibangun. Nah, ya faktanya, ya mungkin itu faktanya, tetapi interpretasinya yang keliru, sudut pandangnya yang keliru, itu bisa menjadi bumerang gitu maksudnya. Nah, perlu pendekatan yang namanya rasa atau perasaan sensor, jadi bukannya sains. Nah, faktanya memang dua situs beda budaya itu jadi satu, tetapi bagaimana kita menginterpretasi itu sudut pandangnya, kalau kita tidak menggunakan kearifan lokal, maka bisa jadi salah menulis juga. Nah, ini yang atau mungkin prasasti yang di Nganjuk di daerah saya, prasasti jadi nisan. Nah, itu kan sering kita temui. Prasasti jadi nisan iki opo karepe kan gitu. Tanpa kita mungkin bertanya, oh maksudnya itu seperti ini ya, gitu maksudnya. Nah, atau mungkin ada, oh itu bagian dari akulturasi budaya. Jadi sudut pandangnya diinterpretasi menjadi keberlangsungan kebudayaan, bahwa baik agama dahulu Hindu Buddha maupun agama Islam itu tempat
tempat itu menjadi penting. Tempat itu menjadi penting ternyata. Dan ternyata konsep agama dahulu, Hindu-Buddha dengan konsep agama Islam itu dalam memandang sebuah tempat itu ternyata sama. Hindu-Buddha memandang tempat A itu bagus, agama Islam juga memandang tempat A itu bagus gitu. Sehingga itu ada keberlangsungan, jadi bukan dihancurkan itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita toh itu juga wujudnya tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam lingkup sosial budaya. Nah, atau misalnya kita mengkaji hal-hal lain, misalnya Kanjeng Sepuh, gitu. Kanjeng Sepuh Bupati Sidayu. Secara fakta Bupati Kanjeng Sepuh Sidayu itu adalah bupati yang diangkat oleh Van de Bos, disuruh tanam paksa, kan gitu. Periodenya tanam paksa. Nah, apakah kita menulis bahwa Kanjeng Sepuh itu kaki tangan Van de Bos yang menyiksa rakyat gitu? Apalagi jalan Dendels itu dibuat melewati wilayah Sidayu. Nah, bupati-bupati yang ada di jalan Dendels itu pasti menyengsarakan rakyatnya, kan begitu. Nah, tetapi apakah kita tulis seperti itu? Ternyata tentu tidak, karena kita memiliki sifat asa-asaan ya. Kalau hanya sains, keilmuan itu ya yang muncul itu yang viral-viral itu, bahwa Gubernur Jenderal memberi upah pada bupati, ternyata bupati tidak dilanjutkan upahnya kepada rakyat. Nah itu secara keilmuan, tetapi secara sains, secara rasa, ya memang pada masa itu tidak mungkin dilakukan pembagian uang, karena masyarakat Jawa tidak mengenal monetisasi uang, jadi tidak mengenal uang. Jadi bahkan orang itu bekerja kepada bupati itu ya pokoknya aku dikai mangan. Nah, itu jadi apa ya, kalau Prof Amin itu dulu kita harus berpikiran sesuai jiwa zaman gitu ya, sesuai jiwa zaman. Maksudnya begini, pembangunan Jalan Dendels itu katakanlah 200 tahun lalu. Nah, jadi kita tidak bisa menilai peristiwa 200 tahun lalu dengan sudut pandang nilai dan norma pada saat ini. Nah, gitu maksudnya. Kalau kita menilai pada masa saat ini, ya salah semua peristiwa sejarah gitu. Nah, kan kita harus mengetahui jiwa zaman pada masa itu. Nah, jiwa zaman saat itu orang tidak butuh uang, orang butuh makan. Nah, jadi seperti itu. Jangankan pada masa itu, pada masa sekarang saja, coba tanya Bapak bagi yang guru-guru muda ya, seusia saya, mungkin usia 30-40 tahun, coba tanya aja orang tua kita. Kalau kerja, itu pasti cari makan. Nah, tapi kalau kita tanya generasi muda sekarang, kalau kerja itu golek duit. Nah, kan gitu. Konsepnya sudah beda. Kita tanya ke mbah-mbah buyut itu, apa kerja golek pangan. Kerja golek pangan. Nah, tapi anak-anak sekarang usia lulus SMA kerja golek apa? Golek duit. Nah, karena konsep berpikirnya itu sudah berbeda. Nah, itu perkembangan budaya. Nah, kalau saya pengen ya golek pangan ya kalau golek duit gitu ya. Nah, jadi konsepnya berbeda. Jadi mbah-mbah kita, misalnya mbah-mbah kita kalau sudah punya gabah itu banyak gitu, gabah itu beras itu, meskipun tidak punya uang tapi punya gabah, hatinya itu tenang. Nah, kalau kita tidak punya gabah tapi punya uang banyak, itu hatinya tenang. Itu beda ukurannya. Kalau anak-anak SMA sekarang masih gak duwe gabah tapi pulsa paketan itu banyak, hatinya itu tenang. Nah, itu ukuran-ukuran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi peristiwa masa lalu dengan menggunakan ukuran takaran pada masa kini. Jadi seperti itu. Nah, misalnya ada tokoh-tokoh raja gitu ya, istrinya banyak. Kita menilai dengan sudut pandang masa kini, oh itu poligami gitu. Ya, tidak bisa. Karena sudut pandangnya, nilai normalnya itu sudah berbeda. Nah, atau misalnya begini, di mengkaji manuskrip di beberapa pesantren itu ada manuskrip ya, mengapa tidak bisa dibuka, perlu izin sebenarnya. Jadi misalnya begini, pada masa itu misalnya seorang kiai itu menikahi anak perempuan usia 5 tahun, usia 6 tahun, di bawah 10 tahun, itu menjadi hal yang biasa karena tradisi pada masa itu.
100 tahun, 200 tahun yang lalu itu menjadi hal yang biasa. Seorang kiai usia 50 tahun menikah dengan seorang gadis usia 10 tahun itu menjadi hal yang biasa. Nah, itu budayanya pada masa itu, tidak hanya di sini tapi dimanapun. Tetapi kalau peristiwa itu kita nilai dengan kacamata sekarang, maka kita akan menganggap bahwa kiai itu adalah pedofilia, gitu. Nah, jadi ini yang perlu kalau kita menulis sejarah lokal itu ya kita itu semacam dipeseni ya, hati-hati menulis sejarah lokal. Nah, kalau bisa kita tulis keunggulannya, kita tulis peran-perannya gitu, meskipun itu faktanya pedih gitu ya. Kadangkala ya ada bukan kita menutupi peristiwa, tetapi memang itu ndak elok gitu, maksudnya kalau budaya timur itu ndak elok untuk ditulis. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pesannya itu. Jadi kalau secara lokal ada selain sains, selain keilmuan itu juga ada pesan sense, jadi ada pesan rasa atau perasaan. Jangan sampai kita menggali sejarah lokal justru menggali keburukan. Intinya di situ. Kita ada di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalau kita mengijak bumi Gresik, berarti ya kita menulis sejarah lokal selain sains keilmuan, tapi juga bagaimana sih membuat Gresik itu bangga di luar Kabupaten Gresik. Nah, jadi mungkin pesannya di situ. Memang agak kurang ini ya antara sains dengan sejarah lokal ini. Tetapi kalau sejarah lokal itu mampu berperan besar, itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sejarah nasional seperti Giri Kedaton itu mungkin saya kira sudah menjadi sejarah nasional ya perkembangannya, karena jaringannya sudah sampai ke Ambon, Lombok, Kalimantan, itu penyebaran agama Islam sebagai pusat peradaban Islam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, mungkin nanti setelah ini kita bisa tanya jawab atau apapun. Oke, mungkin itu saya kembalikan Mas Rio ya. Saya kembalikan ke Mas Rio. Dan keliru. Ilham ya. Mau pertama Mas Rio yang muncul. Mas Wildan. Iya, itu kembar dua-duanya itu sama-sama gemuknya. Oke, terima kasih dari penjelasan yang luar biasa. Mengulang metodologi kalau saya dulu ini semester 4 kan nggak salah. Oke, saya diingatkan lagi bagaimana tahapan-tahapan untuk mendapatkan data yang otentik dari sumber itu bagaimana, dan kemudian mengintegrasikan menjadi sebuah sejarah. Nah, sini mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan baik ke Mas Eko atau ke Mas Hasib tadi soal mencari sumbernya, atau juga ada yang punya sumber dari sumber yang lain, maksudnya mungkin punya data wawancara bisa didiskusikan di sini, atau mungkin cara yang sifatnya secara lisan gitu, atau dokumen-dokumen lain yang sifatnya kontemporer gitu, era kemerdekaan. Nah, bisa didiskusikan dan sama-sama kita bahas pada siang hari ini. Belum maju. Silakan bisa angkat tangan. Ya, angkat tangan dahulu adalah menyalakan mic. Ini orang-orang pada puasa nih sepertinya. Iya. Puasa. Kurang bergairah. Pak Irsat ini loh, Raisen Pak Irsat. Ingatannya. Iya. Pak Irsadul. Monggo Pak Irsat.
sambil menunggu yang lain, mungkin saya aja yang tanya dulu ke pemateri sambil menunggu teman-teman yang lain, bahwa seringkali ke depan ini macam-macam sumber itu kan banyak lah, visual atau ingatan kolektif. Nah, bagaimana kemudian melihat sumber ini dari karya seni, ya, karya seni, baik yang sifatnya seni rupa, gambar, poster. Kalau poster daerah awal-awal kemerdekaan begitu banyak, atau mungkin juga ke depan tidak menutup kemungkinan ini dari yang sifatnya foto, ya, foto. Iya. Nah, bagaimana melakukan kritik ini yang tadi kalau secara teks mungkin kita ketahui membandingkan dengan sumber yang lain. Nah, bagaimana alternatif karya seni sebagai sumber sejarah? Dia punya pengalaman yang sama gitu. Kita melihat karya seni sebagai sumber sejarah, atau hanya bisa menjadi pembanding saja, atau hanya sekedar menangkap landscape yang dimaksud dari pengkarya ini. Oh, kira-kira dulu itu biasa. Terima kasih Mas Eko. Oke, terima kasih. Langsung aja ya. Jadi sejarah itu kan sebenarnya luas ya. Seni kalau kita katakan sebagai banyak hal ya, bisa seni rupa, seni musik, seni apapun itu bisa menjadi sumber sejarah. Nah, cuma kan tergantung ingin menulis sejarah apa kan begitu. Nah, kalau memang fokus ingin menulis sejarah musik gitu, sejarah perkembangan musik rock tahun 80-an sampai 90-an gitu, itu ya jelas musik rocknya menjadi kajian. Tetapi kalau misalnya kita mengaji sejarah politik, militer, itu lagu juga bisa menjadi salah satu sumber. Nah, karena bisa jadi lagu yang diciptakan misalnya pada masa Indonesia Merdeka itu bisa jadi ciri-cirinya itu lagu-lagu yang menggugah semangat, lagu-lagu yang menggelorakan cinta tanah air. Nah, itu bisa menjadi karakter juga. Jadi itu belum lagi dari lirik lagu itu juga bisa menjadi sumber sejarah juga. Misalnya, oh lagu ini lagu jadul gitu ya. Misalnya di lirik lagu itu menceritakan, misalnya lagu Dewa misalnya, Putri Mas suratmu, nah lagu baca misalnya, oh zaman sekarang kok berkirim suratnya. Pada masa itu belum ada WA, sehingga liriknya itu tertulis Putri Mas suratmu. Nah, karena surat itu menjadi salah satu media utama. Nah, kalau muncul lagunya Trio Macan yang itu Bang SMS siapa misalnya itu, ya karena pada masa itu ngetrennya tuh SMS ya, bukan WA kan gitu. Jadi kapan lagu itu dibuat atau kapan seni itu dibuat itu mencerminkan kultur budaya, kultur sosial masyarakat pada masa itu. Nah, itu ini misalnya lagu begini, rek ayo rek, melaku nang tunjungan. Nah, ya karena lagu itu dibuat mungkin pasca era kolonial, karena saat itu tunjungan menjadi pusat sentra dari keramaian di Surabaya. Kalau sekarang ya nggak ramai ya tunjungan itu. Nah kan coba aja kita ke tunjungan sekarang ya, kalau nggak orang elit ya nggak bisa di situ. Tapi kalau pada masa itu ketika lagu itu diciptakan mungkin tahun 50 60-an ya, tunjungan itu menjadi tempat pertemuannya baik orang kaya, orang kelas menengah atau orang kelas bawah. Di situ pusat apa ya, sentranya keramaian di Surabaya, sehingga diciptakanlah lagu rek ayo rek melaku nang tunjungan gitu. Karena area lain itu belum ada keramaian, sehingga lagu itu diciptakan juga bagian dari wujud penggambaran dinamika perkembangan masyarakat pada masa itu. Itu sebenarnya menarik, cuma ya perlu kajian yang lebih teliti ya. Oh ternyata lagu itu bisa menjadi
sumber sejarah. Saya contohkan lagu ya. Kalau seni lukis bisa jadi ada gaya-gaya berbeda. Seni rancang bangun itu juga berbeda. Misalnya gaya jengki, gaya kolonial, itu kan juga seni arsitektur. Itu juga mewakili jiwa zaman. Mungkin itu, Mas Wildan. Siap. Nah, jadi kalau saya tangkap berarti bahwa seni ini selalu mewakili zamannya atau jiwa zamannya. Jadi kalau contohkan lagu ataupun arsitektur memang bisa kita lihat kira-kira bangunan ini dibangun di era apa, berkembang di era mewakili zaman apa. Nah, mungkin Ya. yang lain ada pertanyaan seputar verifikasi sumber atau bagaimana kemudian yang harus dimulai, mengumpulkan sumber yang banyak dulu baru menulis, atau menciptakan judulnya dulu atau dulu baru dari sumber. Ini biasanya dilematisnya sejarawan di situ, terutama yang masih baru berkecimpung di dunia. Jadi sibuk mencari sumber malah nggak bisa nulis gitu. Punya angan-angan besar dalam setiap temanya, tapi dan kecil dalam sumber. Ya, yang lain sambil diskusi. Tapi berarti sama Moika, Pak Firdaus, Bu Lulu, Pak Pri, Bu Wiwi, Pak Irsad, Bu Niken, Bu Siti Mufarohah, Bu Arba Indah, Bu Mita Fuljanah, Bu Rabiatul Hanifah, Vivin, Amalia, Laila Mufadah. Tak absen. Itu Mas Rio, itu mungkin ada pertanyaan itu banyak Iya, ini lagi. Itu namanya siapa itu? Mas Rio, Pak Rio. Chelsea. Iya itu. Adiknya. Andi arek itu lho ta. Rio. Gak ngomong belas ya. Mas, yang mulai diminati ini secara kuliner kayaknya. Kemarin beberapa kali Jawa Pos itu fokus tulisannya terkait secara kuliner, dari melihat pemimpin politik itu dari selera makannya. Kadang hal-hal yang seperti ini belum ditangkap. Kalau itu dilihat secara lokalitas saja, misalnya bupati itu selera makannya apa yang menarik, bisa dibelakang. Itu nanti hasilnya itu bisa jadi untuk bahan referensi kalau kita mau usaha sebenarnya. Usaha sukses itu ternyata zaman sekarang tidak terkait tempat. Tempat itu tidak menentukan. Maksudnya lokasi. Kalau zaman dulu tahun 90-an itu lokasi itu sangat menentukan, sehingga kita sewa ruko, gitu kan begitu. Nah, zaman digital sekarang ruko itu sudah tidak begitu ini. Nah, bahkan masakan-masakan seperti sembilan atau apa, itu lokasinya di tengah sawah hanya gedek gitu, tapi laris yang datang itu bermobil-mobil. Kan gitu. Itu berarti ada kajian yang apa ya? Itu menggulingkan teori semua ya. Artinya ya ternyata ada apa di balik itu. Nah, ternyata kalau orang kaya, orang sugih, itu pengennya cuma siji, sehat gitu aja. Sehingga ia mencari makanan yang sehat, tidak ada banyak campur-campuran ya, bahan kimia atau apa, itu maksudnya. Tapi kalau kita sing duwe mepet itu senengane ku mlebune sing makanan mahal-mahal restoran. Aduh itu mungkin ya karena berbeda persepsi ya. Kalau mereka sudah banyak uang ngapain, tujuannya apa, sehat gitu aja. Jadi mereka suka makanan tradisional. Monggo Pak Irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terus terang Waalaikumsalam. saya ikuti dengan leye-leye ini. Okay. Menarik sekali Pak Eko. Saya anggap kajian saja. Kajian ini bagaikan tafsir sebuah ayat Al-Quran surat pertama, yaitu Isra. Di mana Isra itu tidak hanya menyuarakan Isra Mirobbikal ladzi khalaq, tetapi bagaimana kita bisa mentafsirkan Isra itu melihat sesuatu dan
kita melihat sisi kejelekan apa Kanjeng Sepuh tadi ya, nggak mungkin kemudian bisa membayarkan kepada rakyatnya dan lain sebagainya. Atau kemudian Kanjeng Bupati Gresik itu Bojonegoro ya, yang diangkat oleh Belanda itu. Kemudian kita melihat sisi jeleknya saja, berarti itu adalah bupati yang tidak pro kepada rakyat. Atau kemudian mengangkat tentang tema raja yang beristri banyak dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang ada koida atau kurang prayogi lah apabila menulis sejarah dari sisi gelapnya atau sisi kelamnya seseorang atau seorang tokoh, atau memang harusnya memang ditulis sisi baiknya saja, tidak usah sisi jeleknya, sehingga tidak nampak kawangannya kok nemen seperti ini. Mungkin itu aja dulu Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Pak Irsad. Pak Irsad, ini soal penulisan biografi kayaknya Mas Eko. Jadi kemudian haruskah kita benar-benar secara objektif menghakimi seorang tokoh gitu, misalnya ada baiknya, atau kita juga akan terus mengungkap apa-apa saja yang baik dan apa-apa yang buruk, atau ada batas-batasan yang memang itu boleh diketahui publik atau cukup menjadi hasil dari penelitian seorang sejarawan. Monggo dijawab langsung Mas Eko. Oke, terima kasih Pak Irsad. Kalau yang apa ya, selama ini saya ketahui itu bisa jadi belum ada ya, atau mungkin saya luput gitu, biografi yang isinya itu menjelek-jelekan itu kok nggak ada ya. Mungkin ya kalau lebih mengkaji peristiwa gitu, memang seyogyanya secara sains, secara keilmuan itu kita harus memaparkan apa adanya berdasarkan data, fakta itu apa adanya. Tetapi di satu sisi namanya sejarawan atau penulis itu kan juga ada sisi-sisi manusia ya, humanisme, sehingga dan karya yang ditulis itu juga nantinya dibaca oleh banyak orang, tidak hanya dan kita juga tidak tahu siapa yang membaca. Iya, kalau sesama orang dewasa mungkin paham, kalau yang membaca itu generasi muda itu, misalnya Pusponegoro diangkat oleh Belanda gitu misalnya, wah berarti Pusponegoro ini kaki tangan Belanda, kaki tangan VOC ngono. Saya anak turun nih itu diangkat oleh VOC. Cuma kan ya karena kita itu sudut pandang kita historiografi nasional mungkin pesannya ya, dan lebih fokus lagi ke sejarah lokal, maka ya hal-hal seperti itu mungkin sementara ya tidak kita tonjolkan, tidak kita tonjolkan itu bukan berarti kita menutupi fakta, tetapi kita kan hanya mengambil poin-poin penting supaya dari kisah perjalanannya itu menjadi suri tauladan gitu. Menjadi suri tauladan bagi generasi bangsa gitu. Itu yang apalagi kita seorang pendidik guru, kecuali kita pure muan gitu, itu ya mungkin ada juga orang yang pokoknya diantem wae gitu, mungkin ada juga, tapi ya resikonya besar juga itu ya. Misalnya misalnya si A dalang di 30S gitu misalnya ya, itu menyebutkan tokoh itu juga mengkhawatirkan gitu. Nah, karena apa? Kita tahu bahwa anak turunnya itu juga masih hidup. Nah, itu yang tidak enak itu kalau kita menulis sejarah biografi atau menulis sejarah tokoh itu tidak enaknya itu kan di situ. Nah, nanti dikira ada kepentingan lain-lain, itu yang membuat ini. Maka sebaiknya ya, karena sejarah itu memiliki fungsi, kan ada fungsi edukatif, fungsi inspiratif, jadi ada nilai guna lah. Kalau kita belajar hakikat ilmu sejarah, jadi sejarah itu memiliki nilai edukatif, inspiratif, ada juga motivatif, kemudian ada nilai instruktif. Di sini ada 4 itu, maka tidak
bersifat provokatif ya, kan enggak ada sejarah bersifat provokatif. Kan ada nilai edukatif, inspiratif, motivatif, bahkan ada rekreatif. Maka kita harus tidak lepas dari 4 itu. Maka apa yang kita sampaikan bisa menjadi nilai-nilai pendidikan, menjadi suri tauladan, bisa menjadi inspirasi bagi generasi penerus, bisa menjadi petunjuk dalam melangkah mengambil keputusan, atau mungkin bisa juga menjadi rekreasi. Itu hasil-hasilnya, hasil-hasil kebudayaannya. Mungkin itu jawaban saya. Kecuali ada materi bahwa nilai guna sejarah itu ditambah 1, yaitu menjadi provokatif ya. Tapi kan tidak ada, adanya ya edukatif gitu. Meskipun dalam perkembangan historiografi kita mengenal yang analitik dan yang secara yang kritis ya. Ya, dalam perkembangan historiografi kan ada tahapan yang hanya narasikan, ada yang analisis kritis. Tapi tentu ada batas-batas yang kemudian mana ya sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing. Bagaimana kita harus melihat itu tidak bisa dipukul rata. Kalau kearifan lokal itu kata kuncinya ya itu harus selain menggali peristiwa sejarahnya, maka nilai-nilai kearifan lokal apa yang rupanya kita tonjolkan gitu Mas. Itu gandengan nih. Jadi selain secara sains keilmuan juga secara sense rasa, jadi perasaan bahwa kita itu bagian dari lokal itu. Semoga bisa memberi pencerahan buat Pak Iqbal yang tadi menjelaskan bahwa bagaimana kita melihat tokoh, kita tulis maka sama dengan ini Ronggolawe itu ya, kalau yang nulis itu orang Tuban maka tidak dianggap pemberontak itu Ronggolawe itu ya kan ya. dijadikan momen pahlawan ya, menjadi pahlawan. Itu pula Nambi. Kalau sama penulis Lumajang atau Arya Wiraraja, bagi penulis Sumeneb itu bupati pertama perintis pembangunan Sumeneb. Nah mungkin bagi Majapahit atau bagi itu ya sama kayak berarti Pasuruan itu untuk Suropati, Trunojoyo. Kalau menurut orang Mataram mungkin pemberontak. Ya, jadi tetap ada dua sisi yang nantinya akan saling melengkapi. Gitu. Yang penting juga kita perlu menjelaskan kepada Pak Didi bahwa melihat sejarah nggak bisa salah benar. Ya, jadi tokoh, jadi pahlawan, jadi ada dinamika di situ yang selalu mempengaruhi peristiwanya. Itu ya, saya tangkap dari penjelasan Mas Eko. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Biasanya jam 14.45 ini apakah sampai 3 atau sampai 5 mungkin juga ada yang ingin didiskusikan itu atau ingin ditanyakan seputar ya kita bisa lebih fokus ke bagaimana menangkap sinyal terkait penulisan secara lokal. Kira-kira tema apa sih yang masih minim dilirik gitu? Ini juga perlu masih diskusi. Jadi kalau Gresik ini selalu kalau saya narasinya selalu berkaitan dengan historiografi penyebaran Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga menulis misalnya transportasi di Gresik. Mana kemudian lihat ekonomi masyarakat Gresik yang kemudian tidak hanya berkaitan dengan daerah maritim, daerah agraris saya rasa juga masih minim untuk ditulis. Padahal Gresik juga ada daerah-daerah seperti daerah hinterlandnya, daerah penyangganya. Nah, bagaimana kalau sudut pandangnya Mas Eko, kira-kira landscape secara Gresik ini masih luas atau memang bisa juga ditangkap oleh teman-teman biar lebih kreatif tulisannya, jadi narasinya nggak tunggal gitu. Ya. Kalau sejarah Gresik itu kan banyak yang mulai dari periode praaksara, Hindu-Buddha, kerajaan Islam, periode Islam apalagi, kolonial apalagi, kemerdekaan apalagi. Nah, mungkin kita tidak terpaku pada
pada satu sisi gitu ya, kita harus merubah sudut pandang lah, merubah sudut pandang. Nah, mungkin temanya tetap Sunan Giri atau Giri Kedaton, tetapi cara menyampaikannya kita mengambil dari sisi yang berbeda. Atau mungkin kita menulis sejarah kolonial di Gresik. Nah, tapi kita menulis pada sisi-sisi tertentu ya, jadi tidak semuanya gitu maksudnya. Jadi hanya itu, kalau itu sudut pandang. Saya rasa kalau Gresik ini sebagai daerah kosmopolitan di era kolonial itu banyak tempat-tempat yang belum diulas. Tentunya tempat hiburannya orang Eropa dulu kalau di Gresik kemana ini kan sudah masih Iya. Mungkin teman-teman yang lain ditanyakan atau dipresentasikan terkait ya temuan-temuan sejarah apa di daerah yang Palong Panggang atau di ini Mas Ulum nggak hadir kemana Pak Adit? Ada saudaranya yang ini meninggal. ya 7 harinya 7 harinya kalau nggak salah tadi ya izin. Ya, yang Trenggalek. Pemberitahuan bukan pemberitahuan sih, sharing informasi aja. Kemarin kan ini ada lomba penulisan sejarah lokal itu ya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di seputar Jawa Timur. Oke, mungkin ada yang mengikuti lomba itu dan saya pun juga gitu. Dan alhamdulillah saya diamanahi saat itu ya. Dan mungkin hanya berbagi saja ya pengalaman selama ini, dan jangan khawatir, setelah ini saya tidak akan ikut lagi di Disbud karena sudah juara 1. Nah, kalau lagi itu ya umpama menang itu ya biasa, nek kalah ya misi-misini kan ngono. Sehingga tidak ada jalan lain ketika sudah di atas itu selain turun. Nah, kan ngono. Tapi turun ketika sudah ada di atas 1 itu gitu. Cuma saya ingin memberikan informasi aja, jadi kalau menulis mungkin menulis lomba-lomba itu saya katakan ini satu deh, usahakan sumber yang kita gunakan itu sumber primer. Meskipun di petunjuknya ya daftar pustaka kan gitu, daftar pustaka itu di buku. Nah, kalau kita menulis berdasarkan buku, nah ngapain kan ini lomba, maka kita kan sudah diajari primer, sekunder, semakin sumber itu primer kan semakin bagus gitu. Kalau kita menulisnya mengutip dari buku, apa bedanya dengan publikasi? Maka kemarin saya tidak banyak referensi ya, referensi itu hanya, bahkan saya bingung ini saya menggunakan referensi apa, semuanya sumber primer kan gitu. Jadi memang terjun ke lapangan, jadi apa yang di lapangan ya saya tulis berdasarkan ini. Kemarin saya mengambil ini, judulnya Jagat Kiai Komarudin dalam Jaringan Islamisasi di Gresik 1745 sampai 1757. Zaman-zaman. Iya, dan jadi sumbernya saat itu manuskrip asli. Jadi di lampiran itu saya lampirkan. Karyanya apanya Mas? Karya manuskripnya itu karya Kiai. Iya, ada karya Kiai beliau. Jadi saya menggali manuskrip ya yang usianya sudah 300 tahun, 200 tahun itu yang sempat didokumentasikan itu ya, sempat berita itu ya, yang dari iya beberapa itu, tapi manuskripnya itu ada banyak. Nah, kan hampir 2 lemari kalau tidak salah. Nah, itu perlu masih disortir. Jadi Gresik itu kaya manuskrip, kaya sumbernya, cuma tidak dibuka saja. Hampir semua pesantren itu punya. Saya yakin Mambaus Solikin, Darut Taqwa itu punya manuskrip yang usia mungkin ratusan tahun itu punya. Cuma kan itu dijaga, tidak boleh keluar. Nah, butuh ini ya, mungkin seperti itu. Atau dimanapun. Nah, mungkin kalau misalnya ya kalau menulis sejarah
Padahal awalnya saya sempat bingung, wah sejarah Islam di Gresik kan topiknya kan peradaban Islam kan gitu, peradaban Islam. Saya menulis apa, Giri Gedaton juga sudah banyak. Kalaupun saya ngejar Giri Gedaton sumbernya apa kan gitu, paling sumbernya situs kan gitu aja, paling mentok Babat Gresik. Gresik ditulis kapan, jadi usahakan sumber primer, sehingga saya cari sumbernya dulu, ketemu itu yang memang banyak manuskrip ditulis ratusan tahun ya. Jadi itu pun saya dapat kopian-kopian ya, tidak asli. Jadi saya suruh moto, scan gitu. Bahasanya juga sulit, sehingga beberapa saya minta bantuan untuk menerjemahkan. Bahasanya pegu lawas, tulisan tangan juga. Tapi beruntungnya di lingkungan pesantren itu kan masih banyak yang wes ibaratnya manuskrip itu kayak maca koran. Jadi kayak maca WA gitu. Itu banyak. Sehingga saya tinggal ketik ini bagian ini gitu aja. Terus apa lagi? Usahakan hal-hal baru. Nah, jadi hal-hal mungkin kemarin itu di lomba Disputpar itu saya mencari daftar pemenang 10 tahun ke belakang. Tahun kemarin yang menang siapa ya? 2001 yang menang siapa? Beserta judulnya. 2020 yang menang siapa? Beserta judulnya. Sehingga kita sampai 10 tahun terakhir. Sehingga kita ketika mau mengambil ini, oh ternyata ini tuh tahun ini sudah pernah menang. Itu memberi batasan kita supaya tidak ditulis lagi. Jadi seperti itu. Karena mereka punya catatannya. Sehingga ternyata Kiai Komarudin kok belum ditulis. Kemudian apa keunggulannya? Ternyata Kiai Komarudin itu mendirikan pondok pesantren setelah Giri Gedaton runtuh. Seandainya Kiai Komarudin tidak mendirikan pondok pesantren, maka Gresik itu bukan kota santri, kan gitu. Nah, kan tidak ada penerus Giri Gedaton itu nggak ada loh. Nggak ada yang berbasis pesantren. Iya, sepanjang yang saya ketahui, keturunan dari Giri Gedaton itu tidak mendirikan pesantren setelah Giri Gedaton itu runtuh. Sudah statusnya dihilangkan ya, dimusnahkan. Nah, kemudian dari situlah muncul Kiai Komarudin mendirikan pesantren di Bungah saat itu. Jadi bertepatan saat runtuhnya Giri Gedaton. Jadi ibaratnya Kiai Komarudin itu sebagai tongkat estafet penerus Gresik sebagai kota santri. Nah, jadi diambil sisinya di situ. Nah, dan di mana pesantren itu sampai sekarang juga masih eksis, selama 2,5 abad masih berjalan dengan dipimpin, dipangku oleh 10 tokoh kiai pemangku sampai sekarang. Nah, itu kan menjadi ibaratnya gini, Gresik kan kota santri, tapi nek kok galak pesantrennya itu yo lucu juga kan ngono maksudnya. Ya. Kan sebagian besar pesantren-pesantren di Gresik itu kan saya katakan baru, iya kan, baru aja. Mungkin zaman Orde Baru di berapa sih pesantren Gresik yang kuno itu enggak banyak. Nah, itu yang ya kalau merujuknya ke Sunan Giri, Gresik kota santri ya Sunan Giri, tapi kadoan kejauhan. Sunan Giri wis runtuh kok ya. Runtuh 1743. Kalau enggak ada pesantren setelah Sunan Giri, maka ya tidak berhak ya mungkin disebut kota santri ya, karena enggak ada kelanjutannya. Nah, maka kita harus mencari benang merahnya. Setelah Giri Gedaton runtuh itu siapa yang meneruskan? Meskipun itu mungkin berbeda trah, berbeda nasab gitu ya, tetapi harus ada penerus di wilayah Gresik kalau itu sebagai kota santri, kan seperti itu. Banyak sih pesantren lama, tetapi banyak juga yang kukut. Nah, kukut itu ya tutup gitu maksudnya, tidak diteruskan oleh anak-anaknya, itu banyak juga. Yang di Ponorogo itu juga tutup termasuk iya, Tegal Sari ya, Tegal Sari, Santo Sari ya, sama ya, Komarudin punya, karena Kiai Komarudin itu dulu nyantri di Tegal Sari di bawah asuhan Kiai Hasan Besari 1600-an 1690 berapa atau 1700 awal. Di manuskripnya tertulis mondok di Ponorogo, Tegal Sari ya, Tegal Sari. Kemudian mondok di Madura Mbak Kholil dan Bangkalan atau Sampang itu. Kalau nggak salah kontes perempuan pertama juga ya kemarin itu. Saya pernah baca kayak infografisnya itu saat ya ada juga. Untuk
di Gresik ya, mungkin untuk di Gresik ya, mungkin kalau di yang lain mungkin juga ada. Untuk di Gresik memang ini. Bisa menjadi acuan kita untuk mengikuti lomba-lomba. Mungkin nanti ini ya, mungkin nanti saya share aja karya ilmiah yang saya kirimkan. Tetapi saya mohon maaf untuk manuskripnya itu tidak saya share mungkin seperti itu, karena itu kan hak cipta dari pengasuh ya, pesantren aja. Cuma nanti beberapa sudah saya terjemahkan, di isinya hanya lampirannya, manuskripnya saja yang saya potong, mungkin itulah untuk menghormati. Kalau isinya saya share 100% sama, kecuali lampirannya hanya manuskrip lawas. Tapi itu tulisannya hak panitia apa masih boleh diterbitkan? Oleh tulis kalau mengikuti lomba seperti itu. Karya tulisnya ya yang sudah terkirim misalnya menang itu ya. Itu menjadi hak panitia untuk diterbitkan juga atau tetap milih penulis? Seharusnya sih kalau menjadi hak panitia seharusnya. Cuma kan kita harus menunggu. Nah, misalkan kita mau menerbitkan, ya kita tunggu aja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Kalau itu tidak diterbitkan ya berarti mungkin kita terbitkan aja gitu. Tapi biasanya kalau Dinas Kebudayaan Pariwisata tuh diterbitkan mereka. Ya, hanya cuma nggak banyak biasanya. Iya. Oke, ini sudah mau pasar. Kalau memang dari peserta tidak ada ditanyakan, mungkin tak kembalikan belum ditutup Mas Adit. Apa ada langkah-langkah lanjutan dari webinar ini? Kalau memang tidak salah target kita kan bisa melahirkan sebuah tulisan ya, tapi mungkin terkendala teman-teman ini ya, pertama mungkin nggak enak kalau nggak tatap langsung dan belajar langsung gitu. Nah, sifatnya masih daring. Kalau ada kita agenda MP terdekat untuk kemudian membahas lebih teknis soal penulisan gitu. Iya, Mas Adit. Ya, terima kasih Mas moderator dan juga Mas narasumber, Bapak narasumber Kejarwanto dan Pak Wildan. Ini luar biasa sekali tadi diskusinya, mulai dari awal sampai akhir, sampai jebus pondok pesantren. Jadi nanti ke depannya harapannya ya kita semakin berkembang lagi pembahasan diskusinya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini merupakan webinar terakhir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini itu harus menyetorkan tugas ya sebagai laporan kita ke cabang dinas. Tapi nanti kalau memang Bapak Ibu semuanya kelihatannya sibuk sekali, sampai ketika ditanyain ikut webinar ini juga nggak ada yang membuka suaranya, ya mungkin karena kesibukan dengan menyambi kesibukan yang lainnya. Jadi nanti kedepannya webinar ini ada kelanjutannya. Jadi nggak sampai di sini saja. Kemarin kita diskusi dengan beberapa Bapak Ibu guru panitia. Harapannya itu kita mulai dari awal dulu, mulai dari metode. Kalau metodenya sudah selesai, metodenya sudah kita diskusikan, kita webinarkan, nanti kedepannya kita mulai dari sisi penulisan. Tapi kalau saya sendiri evaluasi dari awal sampai akhir kegiatan webinar ini, memang kegiatan secara online dengan secara offline itu memang sepertinya sangat berbeda. Jadi harapan besarnya ini kan corona sudah berakhir. Insya Allah hari raya nanti kita akan mulai kegiatan tatap mukanya. Ini kalau diizinkan ini di Sidayu. Jadi nanti di Sidayu nanti kita akan bahas kelanjutan dari acara pertemuan webinar ini, dan juga ada pembahasan acara lawatan. Baik Bapak Ibu, jangan lupa absen. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Absen, kemudian simak terus bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya nanti di grup webinar. Ini kalau sertifikatnya sudah terbit, saya bagikan lewat informasinya, saya bagikan lewat grup webinar tersebut, karena peserta yang sudah terdaftar, yang sudah mengisi ada di grup webinar. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya paparkan, saya informasikan selaku panitia webinar mengangkat sejarah lokal menjadi sejarah nasional ini. Baik, semoga puasa kita semuanya mendapatkan keberkahan sama Allah dan diterima ibadah kita, dan nanti sampai akhir bulan Ramadan
Bapak Ibu semuanya dilancarkan dan bisa mendapat pahala yang luar biasa melimpah. Dari saya selaku panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan baik dari sisi pembicaraan atau dari informasi yang salah. Dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini yang berkenan ikut serta dalam webinar. Salam sejarah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.